Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususan al-muallif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan pengajian kali ini kami akan membacakan sebuah kitab, yaitu Mawa'idhul Usfuriyah, atau yang biasa dikenal dengan kitab Syarah Usfuriyah atau kitab Mawa'idhul Usfuriyah, yaitu pada halaman 22, nomor hadisnya yaitu nomor 26. Jadi sekali lagi, nomor sahifah atau halaman kitabnya yaitu nomor 22, nomor hadisnya yaitu nomor 26. Nanti hadisnya kita bacakan di terakhir, tapi kita akan membacakan sebuah kisah, yaitu kisah yang berkenaan dengan seseorang yang bernama Bahrom. Bahrom ini adalah orang yang beragama Majusi, maka disebutnya Bahrom al-Majusi. Agama Majusi itu disebutkan dalam Quran, disebutkan dalam hadis juga disebutkan. Jadi ada agama Nasrani, agama Yahudi, dan juga ada agama Majusi. Lah Majusi ini adalah penyembah api atau menyembah cahaya. Nah itu. Jadi seperti matahari, api. Nah itu. Lah di sini kisah ini menjelaskan tentang seseorang yang bernama Bahrom yang beragama Majusi. Kita bacakan ke pengajiannya atau kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini ajma'in ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa Abdullahi ibnul Mubarak, Syekh Abdullah bin al-Mubarak, ngendikane hajjatu sanatan minas sinina, ing pengendikan hajjatu sanatan minas sinina, artine hajjatu ngelakoni haji sapa ingsun sanatan ing dalem taun, minas sinina saking pira-pira taun, fakuntu mongko ana sapa ingsun ana iku fi hatimi Ismailah, ana iku fi hatimi Ismail ing dalam hijir Ismail. Fanimtu tumuli turu sapa ingsun, fanimtu tumuli atau fanumtu juga oleh, fanumtu tumuli turu sapa ingsun, faraaitu tumuli weruh sapa ingsun, faraaitu tumuli weruh ta ningali sapa ingsun,
fil manami ing dalam waktu turu mau Rasulullahi ing Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah ini disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Mubarak. Lah Syekh Abdullah bin Mubarak ini salah satu dari ulama salaf. Jadi Imam Abdullah bin Mubarak atau Syekh Abdullah bin Mubarak ini lahir di kota Marwah, yaitu pada tahun 118 Hijriah. Jadi makanya termasuk ulama salaf. Dan wafatnya itu di bulan Ramadan pada tahun 1100. Jadi lahir pada 118 Hijriah, itu meninggalnya di bulan Ramadan ini pada tahun 181 Hijriah. Berarti umurnya Imam Abdullah bin Mubarak ini 63 tahun. Nah, ini maka salah satu ulama salaf. Lah yang menceritakan ini adalah ulama salaf yang menceritakan kisah ini. Lah Imam Abdullah bin Mubarak itu beliau termasuk ulama ahli fikih dan ulama ahli hadis. Jadi ulama ahli fikih dan juga terkenal ulama ahli hadis. Dan beliau ini termasuk salah satu dari perawi hadis yang siqoh atau yang terpercaya. Nah itu. Lah Imam Abdullah bin Mubarak juga seorang yang alim dan allamah. Jadi alim ya allamah. Maka dikenal sebagai ahli fikih dan ahli hadis, dan juga dikenal dengan ulama yang ahli sejarah. Maka Imam Abdullah bin Mubarak ini adalah alim allamah. Beliau juga ini terkenal seorang ulama yang zuhud dan wirai. Jadi sangat zuhud dan juga sangat wirai. Dan juga beliau sangat terkenal sebagai ulama yang dermawan. Jadi sangat dermawan beliau. Nah itu. Maka cerita ini atau kisah ini disampaikan oleh ulama salaf yang bernama Imam Abdullah bin Mubarak. Makanya qala Abdullah ibnul Mubarak, Imam Abdullah bin Mubarak itu menceritakan hajatu sanatan minas sinina. Pada saat musim haji, kata Imam Abdullah bin Mubarak, saya melakukan haji. Nah itu. Dari tahun berapanya tidak disebutkan di sini, cuman pada saat musim haji Imam Abdullah bin Mubarak ini melakukan haji. Lah terusannya pada saat haji itu fakuntu fi hatimi Ismailah. Jadi pada saat haji suatu saat Imam Abdullah bin Mubarak ini lagi berada di Hijr Ismail. Jadi yang melingkar pas di pinggir Ka'bah ada bangunan tembok separuh lingkar, itu disebut Hijr Ismail. Lah sholat di situ itu sama dengan sholat di dalam Ka'bah, katakan Nabi. Lah bangunan yang setengah tembok setengah itu disebut Hijr Ismail. Nah itu. Lah pada saat di Hijr Ismail itu fanumtu faraitu fil manami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat istirahat di Hijr Ismail, lalu Syekh Abdullah bin Mubarak ini ketiduran. Jadi ketiduran pada saat di Hijr Ismail. Lah kalau dulu ya masih sepi, jadi bangunannya belum ada dikasih marmer, belum ada. Ya orang haji masih sepi, nggak kayak sekarang. Maka bisa tidur di Hijr Ismail.
Maka Syekh Abdullah bin Mubarak pada saat tertidur di Hijil Ismail itu, Imam Abdullah bin Mubarak ini bermimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada saat tidur beliau mimpinya bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi, idza raja'ta ing dalem ari kalane bali sapa sira, utawa wangsul sapa sira ta balik sira ila Baghdad maring negara Baghdad, fadkhul mongko melbuwa sapa sira, fadkhul mongko melbuwa sapa sira fi mihlati kadza ing dalem kampung kene wa kadza lan desa kene, fi mihlati kadza ing dalem kampung kene wa kadza lan desa kene, watlub lan golek ana sira utawa nyupriya sira, watlub lan golek ana sira Bahroma ing Pak Bahrom utawa Bapak Bahrom. Bahroma ing Pak Bahrom utawa Bahrom al-Majusiyah kang agama Majusi, al-Majusiyah kang bangsa Majusi, wa akrihu lan macakno sira utawa nyampekno sira ing Bahrom minni saking ingsun assalama ing salam. Lah pada saat mimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi, Syekh Abdullah bin Mubarak ini dalam mimpinya itu didhawuhi oleh Kanjeng Nabi, yaitu dawuhnya idza raja'ta ila Baghdad, apabila kamu kembali dari haji ke kota Baghdad. Jadi Syekh Abdullah bin Mubarak ini tempat tinggalnya di Baghdad. Wahai Abdullah bin Mubarak, kata Kanjeng Nabi, kalau kamu selesai dari melaksanakan haji terus kamu kembali ke negaramu Baghdad, fadkhul fi mihlati kadza wa kadza, kamu nanti sebelum pulang kamu masuk ke desa ini terus kampung ini. Jadi Syekh Abdullah bin Mubarak ini dikasih alamat oleh Kanjeng Nabi, kampung ini, desa ini, RT ini, RW inilah bahasa kita sekarang. Nah itu nanti watlub Bahroma al-Majusi, setelah nyampe kampung itu atau alamat yang sudah saya kasih itu, kata Kanjeng Nabi, lalu kamu cari orang yang bernama Bahrom yang beragama Majusi, kata Kanjeng Nabi, watlub Bahroma al-Majusiyah. Lalu kamu cari orang yang bernama Bahrom al-Majusi atau Pak Bahrom yang beragama Majusi. Wa akrihu minni assalama. Lalu pesan Kanjeng Nabi lagi, setelah kamu ketemu dengan Bahrom al-Majusi, sampaikan salam saya ke dia. Itu pesan Kanjeng Nabi. Begitu kamu sudah ketemu maka sampaikan salam saya untuk dia. Nah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan ngucap sira wahai Syekh Mubarak lahu maring Bahrom, innallaha ta'ala temen setuhune Allah ta'ala iku radin zat kang ridho, iku radin zat kang ridho angka saking sira, angka saking sira wahai Bahrom, angka saking sira. Setelah sampaikan salam saya ke Pak Bahrom, lalu kamu ngomong ke Bahrom, ngomongnya gini, innallaha ta'ala radin angka, wahai Bahrom, bahwa Allah itu ridho kepada kamu. Itu nanti sampaikan seperti itu nanti kalau sudah ketemu Bahrom yang beragama Majusi. Itu kata Kanjeng Nabi. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fangtahabtu Bismillahirrahmanirrahim. Tabahtu
Bismillahirrahmanirrahim. Fangtabahtu tumuling lilir sapa insune niki Abdullah bin Mubarak. Fangtabahtu mongko lilir sapa ingsun, fakultu mongko ngucap sapa ingsun, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ing zikir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadhi utai mengkono ru'ya utawa impen mau, iku ru'yan berupa impen, minasyaitoni saking setan. Lah begitu sudah mimpi seperti itu, jadi dikasih alamat jelas, dikasih nama jelas. Setelah ketemu suruh nyampein salam, salamnya Kanjeng Nabi ke orang itu, dan katakan bahwa Allah ridho kepada dia. Setelah mimpi itu Syekh Abdullah bin Mubarak ini terbangun. Itu maka begitu bangun Syekh Abdullah bin Mubarak langsung zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadhihi ru'yan minasyaiton. Kata Syekh Abdullah bin Mubarak, yang mimpi tadi ini mimpi ini dari setan, jangan-jangan. Jadi masih ragu apakah mimpi itu benar, apakah itu dari setan, jangan-jangan ini mimpi dari setan. Ini kata Syekh Abdullah bin Mubarak. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawaddatu lan nuli wudu sapa ingsun. Wa tawaddatu lan tuli wudu sapa ingsun. Wa shallaitu lan salat sapa ingsun. Wa tuftu lan tawaf sapa ingsun bil Ka'bati kelawan Ka'bah. Kelawan tawaf saaka ngersakake sapa Allahu Gusti Allah. Fagholabani mongko nglindhe utawa ngalake ing ingsun apa annaumu aturu utawa ngantuk, apa annaumu ngantuk. Setelah ragu dengan mimpinya tadi, jangan-jangan ini mimpi dari setan, kata Syekh Abdullah bin Mubarak. Lalu Syekh Abdullah bin Mubarak setelah dari mimpi tadi langsung ambil air wudhu. Wasolaitu, saya juga sholat, saya wudhu, kata Syekh Mubarak, dan juga saya melakukan sholat. Watuftu bil Ka'bah, lalu saya tawaf di Ka'bah. Masya Allah, artinya bolak-balik tawaf. Nah, itu bolak-balik tawaf yang dimaksud Masya Allah itu artinya bolak-balik tawaf. Jadi habis tawaf 7 keliling terus nanti tawaf lagi. Fagholabani an-naumu. Lah setelah melakukan tawaf itu, maka Syekh Abdullah bin Mubarak, aku, kata Syekh Abdullah bin Mubarak ini mengalami sangat ngantuk sekali. Nah, ini pokoknya ngantuk banget, kata Syekh Abdul Mubarak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Fara'aitu tumuli mimpi sapa ingsun. Fara'aitu tumuli mimpi sapa ingsun kadzalika hali kaya mengkono ngimpi kang awal mau. Kadzalika hali kaya mengkono ngimpi kang awal salasa marratin kelawan telung ambalan. Setelah tawaf terus ngantuk, akhirnya tertidur Syekh Abdullah bin Mubarak. Lah dalam tidurnya itu Syekh Abdullah bin Mubarak ini mimpi lagi persis seperti mimpi yang awal. Jadi bermimpi dengan ketemu Kanjeng Nabi, terus sama Kanjeng Nabi dikasih alamat lengkap, terus dikasih nama untuk menemui seseorang, terus suruh menyampaikan salam, terus begitu sudah nyampein salam katakan ke dia kalau Allah ridho. Persis seperti mimpi yang awal, sampai 3 kali, salasa marratin, sampai 3 kali. Nah itu, jadi begitu sudah mimpi persis sampai 3 kali, baru Syekh Abdullah bin Mubarak ini yakin kalau mimpi itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma atmamtu,
mongko ing dalem semangsane nyampurnakake sapa ingsun al hajja ing haji wa raja'tu lan bali sapa ingsun ila Baghdad maring negara Baghdad tolab tu mongko langsung goleki sapa ingsun tolab tu mongko langsung goleki sapa ingsun al mihlata ing kampung wadharolan ing omah fawajatu tumuli nemu sapa ingsun saikhon ing wong tuwa nah pada saat sudah yakin bahwa itu mimpi dari Allah, maka setelah hajinya selesai Syekh Abdullah bin Mubarak ini terus kembali pulang ke negara Baghdad. Nah itu karena aslinya di Baghdad, maka pulanglah ke negara Baghdad Syekh Abdullah bin Mubarak ini. Nah belum sempat pulang Syekh Abdullah bin Mubarak langsung menuju kampung yang sudah ditunjukkan oleh Kanjeng Nabi. Dikasih alamat jelas tadi sama Kanjeng Nabi Syekh Abdullah bin Mubarak. Jadi kampung ini, desa ini, RT ini, RW bahasa kita gitu. Pokoknya jelas sampai nama orangnya juga itu oleh Kanjeng Nabi disebutkan. Maka tidak sulit nyari karena alamatnya sudah jelas. Nah kalau misalkan namanya nggak jelas, alamatnya nggak jelas, ya nggak bakal ketemu, muter-muter. Ini karena dikasih alamat jelas oleh Kanjeng Nabi, terus dikasih nama yang jelas, maka tidak sulit bagi Syekh Abdullah bin Mubarak untuk mencari seorang yang namanya Bahram di kampung itu. Nah itu kita lanjutkan. Begitu sudah menuju rumah yang dituju sesuai dengan alamat, fawajatu syaikhon, maka saya bertemu dengan orang yang sudah tua, ya nggak tua amat, namanya syaikhon itu separuh bahaya lah gitu. Kata Syekh Abdullah Mubarak, begitu saya nyampe alamat yang sudah saya tuju, saya di situ ketemu dengan bapak-bapak yang paruh bahaya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fakultu tumuli takon sapa ingsun a anta Bahram al majusiyu, a anta ana utawi sira iku Bahramu Pak Bahram al majusiyu kang bangsa majusi utawa kang beragama majusi. Begitu sudah nyampe Syekh Abdullah bin Mubarak, nyampe ke kediaman orang yang dituju, yang dikasih alamat oleh Kanjeng Nabi, ketemu dengan tuan rumahnya. Lalu Syekh Abdullah bin Mubarak ini bertanya ke orang itu, a anta Bahramun al majusi, apakah engkau Bahram al majusi? A anta Bahramu al majusi, apakah engkau yang bernama Pak Bahram yang beragama majusi? Ini tanya Syekh Abdullah bin Mubarak. Qala, jawab sapa Bahram, na'am hiya. Qala, jawab sapa Bahram, na'am hiya. Begitu ditanya seperti itu, bapak-bapak tadi langsung jawab iya. Iya betul, saya yang namanya Bahram dan agama saya majusi. Nah itu betul, engkau tidak salah. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Kultu mongko ngucap sapa ingsun. Bismillahirrahmanirrahim. Kultu mongko ngucap utawa takon sapa ingsun, halaka ana ta iku kaduwe sira indallahi ing dalem ngersani Allah utawa ing dalem pandangane Allah khairun utawi kebagusan. Bismillahirrahmanirrahim. Khairun utawi kebagusan utawa amal bagus. Begitu sudah bertemu dan sudah tepat orangnya yang dituju, yaitu Bahram al majusi, maka si Abdullah bin Mubarak ini nanya ke Bahram tadi, halaka indallahi khairun, apakah engkau punya amal yang baik yang kira-kira menurut Allah ini baik? Apakah kau punya amal yang kira-kira menurut Allah baik? Kata Syekh Abdullah bin Mubarak tanya ke Bahram al majusi tadi. Kita lanjutkan. Qala,
ngejawab sapa Bahram, na'am hiya duwe, na'am hiya duwe, aslaftu ngutangi sapa ingsun annasa ing menungso, aslaftu ngutangi sapa ingsun annasa ing menungso dah ing 10 dirham, dah ing 10 dirham, wadawasdah lan nagih sapa ingsun ing bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, wadawasdah lan nagih sapa ingsun ing 11 dirham, wadawasdah lan nagih sapa ingsun ing 11 dirham. Ditanya seperti itu, apakah engkau punya amal yang kira-kira menurut pandangan Allah baik? Kata Bahram yang beragama Majusi, iya punya. Apa itu? Yaitu saya menghutangi orang. Jadi menghutangi orang ini 10 dirham, nanti saya suruh balikin itu 11 dirham lah, rentenir lah gitu. Jadi nganakake duit atau rentenir lah itu, jadi rentenir. Nah itu kata Bahram, ya punya, saya minjemin orang-orang itu 10 dirham, nanti saya suruh balikin 11 dirham. Itu kata Bahram jawabannya. Fakultu hadza haramun, fakultu tumuli ngucap sapa ingsun, hadza utawi iki minjemin duit 10 terus njaluk balik 11 iku haramun, haram. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Hadza utawi iki aslaftu indi ing dalem. Hadza utawi iki aslaftu ngutangi mau indi ing dalem monggo ingsun iku khairun, iku khairun kebaikan. Saya ngutangi 10 terus minta balik 11, itu menurut saya kebaikan, kata Bahram. Fakultu, kita lanjutkan. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun, hadza utawi iki aslafta, hadza utawi iki aslafta oleh ngutangi sira iku haramun, haram, iku haramun, haram. Begitu dijelaskan oleh Bahram bahwa ngutangi 10 terus minta balik 11 atau jadi rentenir, itu kata Bahram baik. Maka kata Syekh Abdullah Mubarak, fakultu hadza haramun, itu haram, nggak boleh di agama kami yang namanya rentenir itu nggak boleh, haram. Jadi nganakake duit, dari duit dianakkan itu nggak boleh, haram itu. Nah tuh, jadi seperti itu bukan kebaikan, kata Syekh Abdullah bin Mubarak, itu adalah haram. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hal indaka ana ta iku ing dalam sanding sira ghairu dzalika utawi sakliyane mengkono-mengkono aslaftan nasadah wa dawasdah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala na'am, qala na'am, kolan ngejawab sapa Bahram, na'am hiya. Lalu Syekh Abdullah bin Mubarak ini nanya lagi ke Bahram, yang tadi itu haram wahai Bahram, itu haram. Hal indaka ghairu dalika, apa ada selain kamu ngutangi yang tadi model seperti itu, yang kira-kira amal kebaikan, apakah kamu punya selain itu? Qala na'am, jawaban Bahram, iya saya punya, kata Bahram. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Kana ono iku lika duwe ingsun, kana ono iku lika duwe ingsun opo arba'atu banatin, opo arba'u banatin. Bismillahirrahmanirrahim. Papat piro-piro anak wedok, opo arba'u banatin, papat piro-piro anak wedok, wa arba'atu banina, lan papat piro-piro anak lanang. Bismillahirrahmanirrahim. Zawwajtuhunna, ngrabiake sapa ingsun ing arba utawa arba'u banatin. Zawwajtuhunna, ngrabiake sapa ingsun ing arba'u banatin, abnai ing piro-piro utawa oleh anak lanang ingsun. Bismillahirrahmanirrahim.
min abna'i saking oleh piro-piro anak lanang ingsun. Bismillahirrahmanirrahim. Min abna'i oleh saking piro-piro anak lanang ingsun. Ditanya apakah ada amal baik yang kira-kira baik? Kalau yang ngutangi tadi itu jelas haram, apakah ada selain itu? Jawabannya Bahram Al-Majusi ada, yaitu saya itu, kata Bahram ini yang beragama Majusi, saya itu punya anak perempuan 4 dan juga saya punya anak laki-laki 4. Nah itu, maka anak perempuan saya yang 4 tadi saya nikahkan dengan anak saya sendiri yang laki-laki 4 tadi. Jadi saya jodohkan anak saya dengan anak saya. Jadi saya punya anak perempuan 4, punya anak laki-laki 4. Nah itu saya nikahkan semuanya dengan saudaranya sendiri. Anak ini dengan anak ini, anak ini dengan anak ini. Jadi anak saya dengan anak saya. Nah itu kata Bahram jawaban ditanya oleh Syekh Abdullah bin Mubarak. Fakultu hadza haramun aidan. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun jari Syekh Abdullah bin Mubarak, hadza utawi iki tazwij utawa ngrabekake mau iku haramun haram aidan halimalih kaya dene aslaf tamau. Begitu diterangkan sama Bahram bahwa dia menikahkan anak perempuannya 4 tadi dengan anak laki-lakinya yang 4 tadi, maka kata Syekh Abdullah bin Mubarak, hadza haramun, itu haram, itu nggak boleh di agama kami, jelas itu tidak boleh, itu haram. Nah itu kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hal indaka ana ta iku ing dalem ngarsa sira ghairu dzalika utawi amal sakliyane mengkono-mengkono tazwis. Qala ngejawab sapa Bahram Al-Majusi, na'am iya. Lalu si Abdullah bin Mubarak nanya lagi, karena ini mulai dari Bahram ini yang pertama jadi rentenir, yang kedua ini menikahkan anaknya sendiri dengan anaknya sendiri. Ini masih bingung Bahram si Abdullah bin Mubarak, karena orang seperti ini kok sampai Rasulullah nyuruh nyari ini punya kebaikan apa sebenarnya, karena yang dilakukan itu semua adalah melanggar peraturan semua, hal-hal yang haram, rentenir haram, nikahin anaknya sendiri dengan anaknya sendiri, laki dengan perempuan haram, nggak ada yang benar. Maka terus ditanya sama Syekh Abdullah bin Mubarak, apakah ada selain tadi yang kamu ngawinin anakmu dengan anakmu itu, apakah ada? Jawaban Bahram Al-Majusi, na'am iya, masih ada. Padahal yang disampaikan itu adalah haram semua. Nah itu, makanya penasaran, ada lagi nggak selain amal itu? Itu haram semua gitu. Masih bertanya-tanya Syekh Abdullah bin Mubarak ini, kenapa Rasul kok sampai nyuruh saya ke orang model seperti ini? Sudah agamanya Majusi, yang dilakukan haram semua, tidak ada yang baik. Maka nanya lagi, apakah ada selain itu, selain kamu menikahkan anakmu dengan anakmu tadi, apakah masih ada? Kata Bahram untuk menjawab itu, ada, na'am ada. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Na'am ya. Ja'altu dadekake sapa ingsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'altu dadekake sapa ingsun walimatan ing walimah lil majusi maring wong Majusi fi waqti tazwijil banati ing dalam nalikane bismillahirrahmanirrahim utawa ing dalam waktune oleh ngrabekake pira-pira anak wadon mau. Bismillahirrahmanirrahim. Fi waqti tazwijil banati ing dalam waktune ngrabekake pira-pira anak wadon. Ditanya seperti itu, jawaban dari Bahram Al-Majusi, ya punya, yaitu saya membuat walimah pernikahan anak-anak saya tadi. Jadi anak perempuan dinikahkan dengan anak laki-lakinya, itu dinikahkan, terus membuat walimah untuk acara tersebut, ya istilahnya resepsi lah, resepsi. Jadi ngundang orang Majusi
pada saat resepsi itu. Kultu, kata Imam Abdullah bin Mubarak, kultu maka ngucap sapa ingsun aidon halimali hadza utawi iki ja'alta walimata lil majusi iku haramun haram, iku haramun haram, itu juga haram karena resepsinya itu adalah resepsi pernikahan yang haram, maka resepsinya pun haram. Nah itu kata Syekh Abdullah bin Mubarak. Ini orang ini semakin nggak bener ini, kata Syekh Abdullah bin Mubarak, semakin ngaco. Masa ada orang tuanya punya anak perempuan 4, punya anak laki-laki 4, dinikahkan saudara dengan saudara, terus nggak bener ini, stres ini bahasa kita gitu. Maka Syekh Abdullah bin Mubarak nanya lagi, hal indaka, Bismillahirrahmanirrahim, hal indaka ana ta iku ing dalam sanding sira ghairu dzalika utawi saliyane mengkono. Bismillahirrahmanirrahim mengkono ja'alta atau resepsi mau, ja'alta walimatan lil majusi mau. Bismillahirrahmanirrahim, apakah ada selain itu sih yang bener gitu loh bahasa kita itu haram semua, salah semua. Apakah ada selain itu amal yang kira-kira baik gitu? Kata Syekh Abdullah bin Mubarak, apakah ada selain itu yang benar gitu, salah semua? Ditanya seperti itu, qala ngejawab sopo Bismillahirrahmanirrahim Bahram al-Majusi, na'am ya ono. Qala nerangake sopo Bahram al-Majusi, kanat ono iku li kadhe ingsun sopo bintun anak wadon min ajmalin nisa'i saking luweh ayu-ayune wong wadon, min ajmalin nisa'i saking luweh ayu-ayune pira-pira wadon, ma wajatu ora nemu sapa insune Bahram al-Majusi, ma wajatu ora nemu sapa ingsun laha krana arae binti mau, laha krana arae binti kuf'an ing lanang kang sepadan. Bismillahirrahmanirrahim, kuf'an ing laki-laki utawa wong lanang kang sepadan. Fazawwajtuha mongko ngrabi dhewe sapa ingsun ing binti, fazawwajtuha mongko ngrabi sapa ingsun ing binti min nafsi, kanggo awak dhewe ingsun, min nafsi kanggo awak dhewe ingsun, waja'altu lan dadekake sapa ingsun walimatan ing walima utawa resepsi tilkal lailata ing dalem mengkono-mengkono wengi, wa ya hale utawi tilkal lailah iku awwalu lailatin kawitane wengi, dakhal tukang dukul sapa ingsun biha kelawan binti. Ditanya seperti yang tadi, apakah ada selain amal yang rusak semua tadi? Kata Syekh Abdullah bin Mubarak ke orang Majusi, karena disuruh oleh Rasulullah, suruh nemuin, maka kok istimewa sekali gitu loh, suruh nemuin oleh Kanjeng Nabi Bahram al-Majusi. Maka ditanya, apakah kamu punya amal yang baik? Jawabannya, waduh, di luar dugaan. Di luar dugaan, pokoknya bahasa jeleknya itu amalan brengsek semua itu, jadi nggak ada yang benar. Maka sekali lagi ditanya, apakah selain yang tadi sebutkan di atas, apakah masih ada amalan selain itu? Ada, kata Bahram al-Majusi, mau ada, yaitu kanat li bintun min ajmalin nisa'i, saya itu punya anak perempuan yang sangat cantik, tidak ada kecantikannya itu ngalahin orang itu nggak ada. Jadi perempuan semua kalah dengan anak saya cantiknya. Jadi saking cantiknya anak saya tidak pernah menemukan sosok laki-laki yang sepadan untuk saya nikahkan dengan anak saya, tidak ada. Sudah nyari dimanapun tidak nemu laki-laki yang sekufu atau sepadan. Jadi sepadan dengan cantiknya berarti ganteng, sepadan dengan kekayaan saya berarti calonnya juga kaya. Nggak ada satupun. Maka karena nggak ada, kata Bahram orang Majusi tadi, fazawwajtuha min nafsi,
Maka anak saya tadi saya nikah sendiri. Waduh, ini si Abdullah bin Mubarak tambah geleng-geleng kepala. Ini lebih edan lagi daripada yang atas tadi. Geleng-geleng kepala si Abdullah bin Mubarak. Waduh, ini tambah kurang ajar ini. Wa ja'altu walimatan dalika. Jadi wa ja'altu walimatan tilkal lailata wa hiya awwalu lailatin dakhaltu biha. Dan saya setelah menikahi anak saya, maka saya mengadakan resepsi walimah. Di malam itu juga saya langsung mengadakan resepsi walimah. Wa hiya awwalu lailatin dakhaltu biha. Jadi malam pertama pada saat saya setelah nikah dengan anak saya sendiri, dukhul anak saya sendiri, malam pertama itu saya membuat walimah, ngundang orang-orang Majusi. Nah itu Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu lailatin dakhaltu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan. Wa ya utawi tilkal lailah iku awwalu lailatin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya utawi tilkal lailah iku awwalu lailatin. Malam pertama dakhaltu kang dukhul sapa ingsun biya kelawan ibnati fakana mongko ana iku fitilkal lailati ing dalem mengkono wangi minal majusi saking golongan wong majusi apa aksaru kang luwih akeh minal alfi tinimbang saking 1000. Jadi malam pertama setelah saya nikahin anak saya sendiri, kata orang Majusi, saya ngundang orang-orang yang beragama Majusi kurang lebih 1000 lebih lah, pokoknya 1000 lebih, kata Bahram. Ini geleng-geleng kepala si Abdullah. Waduh, ini tambah kurang ajar lagi. Masa ada bapak nikahin anaknya sendiri, resepsi lagi gede-gedean ngundang. Ini tambah geleng-geleng kepala si Abdullah ini. Duh, ini tambah kurang ajar lagi. Ini kayaknya salah Kanjeng Nabi ngasih alamatnya. Itu dalam hati saya Mubarak ini ragu, ini jangan-jangan Kanjeng Nabi salah ini ngasih alamat. Sama sekali ditanya mulai dari awal amal baik semuanya itu waduh di luar dugaan, brengsek semua bahasa kita gitu, nggak ada yang bener, haram semua. Yang terakhir justru malah tambah parah lagi, masa anaknya sendiri dinikahi. Nah itu buat resepsi lagi, ngundang 1000 lebih orang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dijawab seperti itu oleh orang Majusi atau oleh Bahram al-Majusi. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun, hadza utawi iki fazawwat setuha min nafsi mau aidon halimal iku haramun haram. Hadza utawi iki fazawwajtuha aidon halimalih iku haramun haram. Diterangkan seperti itu, jawaban saya Abdullah itu mah tambah gila lagi, itu jelas haram, kata saya Abdullah bin Mubarak. Geleng-geleng kepala ini. Maka saya Abdullah bin Mubarak dalam hatinya ini, waduh, ini jangan-jangan Kanjeng Nabi nyuruh saya ke sini salah alamat. Ditanya amal baik, waduh, amalnya itu bukan jelek lagi, udah brengsek semua itu. Nggak ada yang benar, kata saya Abdullah Mubarak. Karena diutus Kanjeng Nabi, saya Mubarak terus nanya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hal indaka ana ta iku ing dalam sanding sira utawa ing dalam sanding sira ghairu dzalika utawi sakliyane mengkono-mengkono fazawwajtuha min nafsi mau. Qala ngejawab sapa Bahram al-Majusi, na'am hiya. Karena terus masih penasaran, Syekh Abdullah bin Mubarak nanya lagi, selain yang itu yang kamu ceritakan tadi, apakah ada selain itu yang kira-kira amalan itu baik? Apakah ada? Yang di atas semuanya itu brengsek semua itu mah sudah parah semua, kata Syekh Abdullah bin Mubarak. Selain itu ada enggak gitu?
Jawaban orang Majusi, ada. Nah itu kita teruskan, qala na'am, itu ada, kata al-Majusi mau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, iya ono. Bismillahirrahmanirrahim. Fil lailati, ing dalem wengi, allati lailah watitu kang wati sapa ingsun, ibnati ing anak ingsun, jaat mongko teko. Jaat mongko teko sapa imro'atun wong wadon, muslimatun kang muslim. Sapa imro'atun wong wadon, muslimatun kang muslim utawa wanita muslimah, min ahli dinika saking ahli agama sira, tasruju hale ngurupake damar sapa imro'ah muslimah, min siroji saking pira-pira damar ingsun, fa'auqadatu muli ngurupake sapa imro'ah muslimah mau asiroja ing lampu, farajaatu muli bali sapa imro'ah, wa atfa'at lan mateni sapa imro'ah, fadakhalatu muli melbu meneh sapa imro'ah sanian ing dalem ambalan kang nomor loro, wa auqadat lan ngurupake sapa imro'ah asiraja ing lampu, wa kharajat lan metu malih sapa imro'ah, wa atfa'at lan mateni sapa imro'ah ing damar maksude, fadakhalatu muli melbu meneh sapa imro'ah salisan ing dalem ambalan kang nomor telu, wa auqadat lan ngurupake malih sapa imro'ah asiraja ing lampu, summa atfa'atu muli mateni meneh sapa imro'ah, summa atfa'atu muli mateni meleh sapa imro'ah, fakultu tumuli ngucap sapa ingsun fi nafsi ing dalem ati ingsun, fakultu tumuli ngucap sapa ingsun fi nafsi ing dalem ati ingsun, la'alla hadhil mar'atu, menawa-menawa iki wong wadon iku jasu satul lususi, iku jasu satul lususi, mata-matane maling. Lalu ditanya oleh Syekh Mubarak, apakah ada selain yang kamu ceritakan tadi yang nggak benar semuanya itu? Ada, kata Bahram al-Majusi, yaitu fadakhala bismillahirrahmanirrahim fil lailati allati wati'tu ibnati ja'at imro'atun muslimatun. Kata Bahram al-Majusi, pada saat saya malam pertama dengan anak yang saya nikahi tadi, ja'at imro'atun muslimatun, maka datang wanita yang beragama Islamin ahli dinikah. Jadi pada saat saya malam pertama, ujuk-ujuk saya melihat ada seorang perempuan yang muslimah dari golongan agamamu, kata Bahram al-Majusi ke Syekh Abdullah bin Mubarak. Tasruju min siroji fa'auqadat asiroja faroja'at wa atfa'at fadakholat sanian wa aqad asiroja wa kharajat wa atfa'at fadakholat salisan wa auqadat asiroja summa atfa'at. Perempuan itu ujuk-ujuk datang ke rumah saya. Jadi wanita muslimah itu ujuk-ujuk datang ke rumah saya. Setelah datang itu dia menyalakan lampu dari lampu saya, jadi pakai obor dulu. Jadi ada obor yang sudah dimatikan karena malam itu sama perempuan dihidupkan. Nah setelah dihidupkan, dia mau masuk ke rumah saya. Nah itu akan tetapi nggak jadi, jadi kayak mau masuk, mau ngetok pintu tapi nggak jadi. Terus dia pulang lagi sambil mematikan lampu. Nggak lama datang lagi, hidupin lampu lagi, kayak mau masuk ke rumah saya tapi nggak jadi. Terus lampunya dimatiin lagi, yang dihidupkan lagi. Sampai yang ketiga kalinya dia hidupin lampu, kayak mau ngetok pintu saya, kayak mau masuk ke rumah saya tapi nggak jadi. Lalu lampu itu dimatikan lagi, terus dia balik. Maka melihat seperti itu saya penasaran, kata Bahram al-Majusi. Saya penasaran, makanya saya ngomong dalam hati saya, artinya batin lah, batin saya. Oh perempuan ini wanita nggak bener ini, kayaknya dia mata-mata pencuri atau mata-mata maling. Nah itu, nah la'alla hadhil mar'ah jasusatul lususi,
Maka saya mengira suudzon ke dia bahwa dia adalah mata-mata maling. Nggak mungkin dia sampai 3 kali mau masuk ke rumah, mau ngetok pintu, tapi nggak jadi lagi sampai 3 kali. Maka saya curiga ke dia, jangan-jangan itu adalah mata-mata pencuri. Nah itu kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kharajtu tumuli metu sapa ingsun khalfaha ing dalam burine mar'ah muslimah mau. Fadakhalat mo tumuli melbu sapa imro'ah mangzilaha ing umai imro'ah ala banatin ing atase pira-pira anak wadon, ala banatin ing atase pira-pira anak wadon laha kang tetep kaduwe imro'ah muslimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alaiha kang kaduwe imro'ah muslimah. Karena saya curiga, kata Bahram al-Majusi, maka saya keluar dari rumah untuk membuntuti perempuan tersebut. Nah ini Bahram al-Majusi ini cerita, ditanya oleh Syekh Abdullah. Jadi ditanya amal baik tadi nggak ada sama sekali yang baik. Maka ini cerita dari Bahram, apakah masih ada? Ada, yaitu ceritanya yang sudah kita bacakan tadi. Terus karena curiga, saya curiga, kata Bahram al-Majusi, lalu saya membuntuti wanita tersebut sampai ke rumahnya. Karena sangkaan saya pasti perempuan itu mata-mata maling atau mata-mata pencuri. Maka saya ikuti sampai dia ke rumahnya. Nah itu. Fadakhalat, bismillahirrahmanirrahim. Fadakhalat mangzilaha ala banatin laha. Begitu dia masuk ke rumahnya, di sana ternyata ada anak-anak perempuan yang masih kecil-kecil. Ini cerita dari Bahram al-Majusi membuntuti. Jadi saya buntuti wanita itu karena saya khawatir mata-mata maling. Saya buntuti dia sampai dia masuk ke rumahnya. Begitu dia masuk ke rumahnya, ternyata di rumahnya ada beberapa anak perempuan. Nah itu kata cerita dari Bahram al-Majusi. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma dakhalat, mongko ing dalam semangsane melbu sapa imro'ah, kulna mongko padha ngucap sapa banat, kulna mongko padha ngucap sapa banat laha maring imro'ah muslimah, laha maring imro'ah muslimah, ya amah, aduh ibu ingsun, ya amah, wahai ibu ingsun, utawa duh ibu ingsun, ya amah, duh ibu ingsun, hal jikti ana teka. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jikti ana teka panjenengan, hal jikti ana teka panjenengan lana krana are kita bisain kelawan gawa suwiji-wiji, bisain kelawan gawa suwiji-wiji, fa innahu krana temen setune kelakuan iku lam ya baka ora tetep, iku lam ya baka ora tetep lana kaduwe kita apa to kato apa to koton kekuatan, apa to koton kekuatan, wasabrun lan kesabaran, wasabrun lan kesabaran minal ju'i saking minal ju'i krono arae luwe, minal ju'i krono arae luwe. Bismillahirrahmanirrahim. Fadamaat mongko metu iluwe, fadamaat mongko metu iluwe opo ainaha mripat lorone imro'ah muslimah, opo ainaha mripat lorone muslimah. Begitu saya buntuti wanita muslimah tersebut sampai ke rumahnya, ternyata di rumahnya ada beberapa anak perempuan, kata Bahram al-Majusi. Maka begitu perempuan itu masuk rumah, maka anak-anaknya tadi itu langsung bertanya kepada ibunya, yaitu wanita muslimah tadi. Langsung bertanya kepada dia, ya amah, hal ji'ti lana bisyai'in, apakah engkau datang sekarang itu membawa sesuatu untuk kita?
fa innahu lam yabqa lana taqatun wa sabrun minal ju'i, karena sudah tidak tersisa kekuatan dan kesabaran kami karena merasa sangat lapar. Jadi anak-anaknya intinya, jadi ibunya keluar itu untuk nyari makan, yaitu pas kebetulan nyari ke orang kaya, yaitu di rumah Mbah Rom. Cuman akan tetapi perempuan itu nggak jadi, istilahnya mau pinjam mau apa nggak jadi. Maka anak-anaknya ternyata nunggu karena anaknya kelaparan. Kami tidak sabar, kami sudah tidak kuat menahan lapar. Wahai ibu, apakah engkau balik sekarang ini membawa sesuatu untuk kami, membawa makanan untuk kami? Ditanya seperti itu oleh anak-anaknya, fadama'at ainah, maka wanita muslimah itu yang ditanya seperti itu oleh anaknya langsung menangis, mengeluarkan air mata. Jadi kedua matanya ini mengeluarkan air mata, tidak bisa ngomong, langsung mengeluarkan air mata. Setelah menangis, bismillahirrahmanirrahim, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat, lan ngucap sapa imro'ah muslimah mau, wa qalat lan ngucap sapa imro'ah muslimah mau, istahyaitu, izin sapa ingsun, min rabbi, saking pangeran ingsun, an as'ala ing yen to nyuwun sapa ingsun, ahadan ing wong siji, ahadan ing wong siji, dunahu kang sakliyane rabbi, wa khosotan lan kelawan terkhusus, min aduillahi, saking musuhi Allah, wa huwa hali utawi, wa huwa utawi aduullah iku majusiun wong majusi, wa huwa utawi aduullah iku majusiun wong majusi. Ditanya oleh anak-anaknya seperti itu, tidak bisa menjawab, ibunya langsung nangis. Kedua matanya meneteskan air mata. Lalu setelah menangis, ibunya langsung ngomong, istahyaitu mir rabbi an as'ala ahadan dunahu. Wahai anak-anakku, saya malu mau meminta sesuatu kepada selain Allah, terlebih minta kepada musuh Allah, yaitu kepada orang Majusi. Saya malu, nak. Saya malu, makanya saya pulang tidak membawa apa-apa. Jadi saya tidak membawa apa-apa, tidak membawa makanan apa-apa, karena saya malu mau minta sesuatu kepada selain Allah, apalagi minta ke musuh Allah, yaitu orang Majusi yang tadi rumahnya itu didatangi. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, ngucap sapa Bahromun Bahrom, faqala ngucap sapa Bahromu Pak Bahrom, bismillahirrahmanirrahim, falamma sami'tu, mongko ing dalem semangsane krungu sapa ingsun kalamaha ing ucapane muslimah utawa imro'ah muslimah mau, roja'tu mongko bali sapa ingsun utawa balik sapa ingsun, ila dari maring umma ingsun, wa khatulan ngalap sapa ingsun, tobakon ing sakwadah, tobakon ing sakwadah gede, tobakon ing sakwadah gede, wa ja'altuhu, bismillahirrahmanirrahim, lan dadekake sapa ingsun, bismillahirrahmanirrahim, dadekake sapa ingsun ing tobakon mala, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, malanan ingkang kebak, malanan ingkang kebak, malanan ingkang kebak, mingkuli syai'in, saking saben-saben suwiji-wiji, mingkuli syai'in, saking saben-saben suwiji-wiji, fadhahabtu tumuli bidalan sapa ingsun, fadhahabtu tumuli budalan sapa ingsun, binafsi kelawan awak dhewe ingsun, binafsi kelawan awak dhewe ingsun, ila dariha maring umahe imro'ah muslimah, ila dariha maring umahe imro'ah muslimah, ila dariha maring umahe, ila dariha maring umahe imro'ah muslimah.
maka Bahram Al-Majusi tadi cerita kepada Syekh Abdullah bin Mubarak bahwa setelah dia mendengar perkataan dari wanita muslimah tadi, maka Syekh Bahram Al-Majusi ini langsung pulang ke rumahnya karena melihat anak-anak perempuan tadi yang muslimah kelaparan. Maka Syekh Bahram Al-Majusi tadi langsung pulang mengambil satu wadah yang paling besar di rumahnya. Wa akhadtu tobaqan wa ja'altuhu mal'anan min kulli syai'in, maka saya mengambil wadah yang paling gede, kata Bahram Al-Majusi, dan saya penuhi wadah itu dengan sesuatu berupa makanan-makanan. Fadhahabtu binafsi ila dariha, maka saya sendiri yang mengantarkan makanan-makanan tersebut ke rumah wanita yang muslim tadi. Jadi saya tidak tega melihat anak-anaknya menangis karena kelaparan, sedangkan ibunya itu mencari makanan tidak ada. Maka begitu saya tahu bahwa anak-anaknya kelaparan, ibunya kelaparan, maka saya mengambil wadah yang paling besar itu saya penuhi dengan makanan-makanan. Setelah penuh, saya gotong sendiri yang namanya wadah penuh dengan makanan tadi, saya serahkan sendiri kepada wanita muslimah itu dan juga anak-anaknya. Ini kata Bahram Al-Majusi. Jadi ini cerita dari Bahram Al-Majusi ditanya. Bismillahirrahmanirrahim, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, ngendika sapa Abdullah bin Mubarak, Syekh Abdullah bin Mubarak, hadza bismillahirrahmanirrahim, hadza utawi iki akhatta tobakon mau, hadza utawi iki akhatta tobakon iku khairun, luwih bagus. Bismillahirrahmanirrahim, iku khairun, luwih bagus, walaka lan iku tetep kaduwe sira al-bisyaratu utai bebungah, al-bisyaratu utai bebungah. Bismillahirrahmanirrahim, al-bisyaratu utai bebungah, wa basyartuhu lan bebungah sapa ingsun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan nanti. Bismillahirrahmanirrahim, walakalan iku kaduwe sira al-bisyaratu utai bebungah. Mendengar cerita tersebut, bagaimana orang Majusi atau Bahram Al-Majusi ini begitu membuntuti wanita dan ternyata tahu kalau anak-anaknya lagi kelaparan. Lalu Bahram Al-Majusi ngambil makanan yang sangat banyak untuk perempuan muslimah itu, sampai dibawa sendiri ke rumahnya. Maka Syekh Abdullah Mubarak mendengar cerita itu, hadza khairun, itu adalah sebuah kebaikan, kata Syekh Abdullah bin Mubarak. Karena cerita-cerita yang sebelumnya itu, wah, itu sudah jelek semua. Begitu cerita yang ini, baru Syekh Abdullah mengatakan hadza khairun, ini adalah sebuah kebaikan. Walaka al-bisyaratu, dan kamu akan mendapatkan bebungah atau sebuah perkara yang membahagiakan. Nah gitu. Jadi kamu akan mendapatkan kabar gembira, kata Syekh Al-Mubarak. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyaratuhu lan bebungah sapa ingsun ing Bahram Al-Majusi. Wa basyaratuhu lan bebungah utawa aweh bebungah sapa ingsun ing Bahram Al-Majusi biru ya Rasulillahi, kelawan masalah impen ketemu dengan Rasulullah. Biru ya Rasulillahi, kelawan impen ketemu dengan Rasulullah. Wa qasastu lan nyeritakake sapa ingsun, wa qasastu lan nyeritakake sapa ingsun alaihi ngatasi Bahram Al-Majusi ar-ru'ya ing impen, ar-ru'ya ing impen. Jadi begitu sudah cerita dari Bahram Al-Majusi tadi seperti itu,
maka kata Syekh Abdullah bin Mubarak, kamu akan mendapatkan sesuatu yang membahagiakan. Maka saya salah satunya, kata Syekh Abdullah bin Mubarak, akan memberikan sebuah bebungah atau kabar gembira tentang masalah saya bermimpi dengan Kanjeng Nabi, bermimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Syekh Abdullah, jadi saya akan memberikan satu kebahagiaan kepadamu, yaitu tentang mimpi Syekh Abdullah bin Mubarak bertemu dengan Kanjeng Nabi dan menceritakan dengan detail tentang mimpi Syekh Abdullah ini bertemu dengan Kanjeng Nabi. Lalu Kanjeng Nabi itu dalam mimpinya pesan supaya secepatnya setelah pulang haji untuk menuju desa ini, RT ini, RW ini bahasa kita, untuk menemui yaitu namanya Bahrom Al-Mubarak. Jadi mimpi yang tadi yang dialami oleh Syekh Abdullah bin Mubarak ini diceritakan dengan lengkap oleh Syekh Al-Mubarak kepada Bahrom Al-Majusi. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu diceritakan semuanya oleh Syekh Al-Mubarak, faqala, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala tumuli ngucap sapa Bahrom utawa ikrar sapa Bahrom, ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Begitu Syekh Abdullah menceritakan bagaimana mimpinya bertemu dengan Kanjeng Nabi, bagaimana yang namanya Kanjeng Nabi suruh mencari Bahrom Al-Majusi dan suruh mengatakan kepada Bahrom Al-Majusi bahwa Allah ridho kepadanya, diceritakan semua, maka sangat terharu yang namanya Bahrom Al-Majusi, sangat terharu sampai nangis badannya gemetaran. Jadi dia melakukan sesuatu tadi kepada wanita muslimah yang kelaparan, memberikan makanan kepada wanita muslimah yang kelaparan, ternyata Rasulullah tahu dan Allah meridhoi amal itu. Maka yang dilakukan Bahrom Al-Majusi ini tahu, Rasulullah tahu, maka sampai pesan kepada Syekh Abdullah bin Mubarak. Maka begitu sudah ceritakan tentang mimpi seperti itu, Bahrom Al-Majusi langsung nangis, di situ langsung membaca syahadat, artinya masuk Islam. Langsung mengucapkan Bahrom Al-Majusi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, langsung masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Fakharra tumulin jungkel sapa Bahrom Al-Majusi min saatihi saking mangsane Bahrom Al-Majusi, wa mata lan mati sapa Bahrom Al-Majusi. Begitu sudah baca syahadat, sudah masuk Islam, maka Bahrom Al-Majusi langsung jungkel, langsung jatuh dan langsung wafat. Maka wafatnya sebagai muslim, orang muslim, bukan majusi lagi. Jadi bukan orang jadi majusi lagi, sudah membaca syahadat, yaitu sudah membaca kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, langsung meninggal. Artinya apa? Kalau orang itu sudah baca syahadat masuk Islam, maka seluruh dosa-dosanya model kayak apapun itu pasti diampuni oleh Allah. Mau brengseknya cerita yang disampaikan oleh yang namanya Bahrom Al-Majusi, nikahin anaknya, anaknya dinikahin dengan anaknya dan lain sebagainya tadi, kalau sudah masuk Islam maka otomatis pasti langsung diampuni oleh Allah. Maka begitu Bahrom Al-Majusi setelah masuk Islam, di situ langsung meninggal dunia. Nah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walam abrah lan ora lebar-lebaran sapa ingsun, kata Syekh Abdullah bin Mubarak, hatta ghasaltu sehingga ngedusi sapa ingsun, wa kafantuhu lan mengkafani sapa ingsun,
hatta ghasaltuhu, sehingga ngedusi sapa ingsun ing Bahram al-Majusi mau utawa ing Bahram, hatta ghasaltuhu sehingga ngedusi sapa ingsun ing Bahram wa kafantuhu lan mengkafani sapa ingsun ing Bahram wa sholaitu lan nyolati sapa ingsun alaihi ing ngatasi jenazah Bahram wa tafantuhu lan uga mendem sapa ingsun ing jenazah Bahram. Maka begitu tahu kalau Bahram sudah meninggal dunia, maka Syekh Abdullah Mubarak itu sampai merawat jenazahnya, ya memandikan, mengkafani, mensolatkan, sampai yang namanya mengkuburkan. Nah, itu bersama keluarganya dan juga masyarakat. Jadi sampai selesai mengkuburkan, baru Syekh Abdullah bin Mubarak kembali ke rumahnya. Jadi setelah haji tidak langsung pulang, tapi langsung nyari yang namanya Bahram al-Majusi karena diberi pesan oleh Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wa kana lan ana sapa Abdullah bin Mubarak, Imam Abdullah atau Syekh Abdullah bin Mubarak. Wa kana lan ana sapa Abdullah bin Mubarak, Syekh Abdullah bin Mubarak ana iku yaqulu ngendika sapa Abdullah bin Mubarak, ibadallahi kaulani Allah, ibadallahi kaulani Allah, istamilu padha ngamalo sira kabeh, istamilu padha ngamalo sira kabeh utawa nglakonana sira kabeh as-sakha ing loman, as-sakha ing loman ma'a khalqillahi bareng sartane makhluki Allah, khairan ing amal kebaikan, khairan ing amal kebagusan, fa innahu krana temen setuhune sakha utawa loman iku yang kulu bisa minda apa sakha al-ada'a ing musuh, al-ada'a ing musuh ila darajatil ahibbai menuju maring derajate pira-pira kekasih, ila darajatil ahibbai maring derajate pira-pira kekasih Allah. Iku yang kulo bisa minda opo asakha al-a'da'a ing makom a'da' utawa musuhe Allah ila darajatil ahibai mindah maring derajati utawa pangkate pira-pira kekasih Allah. Begitu sudah memandikan Bahram al-Majusi mau yang meninggal dunia setelah masuk Islam, mengkafani, mensolati dan juga mengkuburkan Bahram, lalu Syekh Abdullah bin Mubarak ini berkata atau mengatakan, ibadallahi ista'malus sakha'a ma'a khalqillahi ta'ala khairan. Wahai para hamba Allah, kata Syekh Abdullah bin Mubarak, lakukanlah yang namanya amal loman atau dermawan. Jadi dermawanlah kalian, berikan orang yang tidak mampu untuk makan, berikan makan. Kenapa? Fa innahu yang kulul a'da'a ila darajatil ahibba. Karena dermawan atau memberikan orang yang tidak bisa makan, kamu berikan makan, maka itu bisa merubah yang tadinya derajat jadi musuh Allah, itu bisa gara-gara sakh atau loman tadi, atau memberikan orang yang kelaparan tadi yang tadinya musuh Allah ini menjadi kekasih Allah. Jadi kalau orang itu memberikan satu suap nasi sampai nasi itu masuk ke dalam perut orang yang kelaparan, maka yang tadinya musuh Allah itu jadi kekasih Allah. Jadi yang tadinya derajatnya rendah akan menjadi derajat yang sangat mulia. Tadinya musuh Allah itu bisa jadi wali Allah. Maka kalau kepingin jadi wali, carilah orang yang tidak bisa makan, tidak mampu untuk membeli makan, berikan kepada dia sesuatu yang bisa mengenyangkan perutnya. Nah ini, jadi kalau kepingin jadi wali, lakukan itu, kata Syekh Al-Mubarak. Karena dari dermawan itu orang yang tadinya jadi musuh Allah itu menjadi kekasih Allah.
Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani suatu saat ini pernah khutbah sangat singkat. Jadi khutbahnya sangat singkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Isi khutbahnya di sana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, satu suap yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Bukan masjid biasa, tapi masjid jami. Masjid jami itu adalah masjid yang dipergunakan untuk Jumatan, jadi sangat besar. Lah sesuap nasi yang sampai masuk ke dalam perut orang yang lapar atau kelaparan itu lebih baik amal itu daripada membangun 1000 masjid jami. Dan juga kata Syekh Abdul Qadir Jilani, satu suap tadi yang diberikan kepada orang yang kelaparan lebih baik daripada memberi kiswah Ka'bah atau penutup Ka'bah dengan kain sutra. Jadi kain yang paling mahal adalah kain sutra untuk menutupi kiswah Ka'bah. Untuk menutupi Ka'bah itu lebih baik satu suap nasi yang kau berikan kepada orang yang lagi lapar. Dan juga lebih baik dari orang yang qiyamul lail dan juga rukuk atau sholat pada saat malam hari. Jadi memberikan orang yang lapar tidak kuat makan kita kasih makan, orang yang kelaparan kita kasih makan, itu lebih baik daripada qiyamul lail, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan lebih baik daripada orang puasa sepanjang tahun di saat musim panas. Satu suap nasi itu lebih baik dari itu. Karena kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, jika tepung atau makanan itu masuk ke dalam perut orang yang lapar, maka makanan itu mempunyai cahaya yang sangat terang seperti cahaya matahari. Nah ini makanya begitu orang melakukan mencari orang yang tidak bisa makan untuk dia beri makan, yang tadinya dia orang biasa itu bisa menjadi naik menjadi derajat sebagai waliullah atau para kekasih Allah. Nah ini salah satu jalan untuk menjadi kekasih Allah itu harus mencari orang yang betul-betul kelaparan atau orang yang tidak bisa makan kita beri makan, orang yang tidak mampu untuk memberikan makanan kepada keluarganya kita berikan makan. Itu yang tadinya derajat sebagai musuh Allah bisa pindah menjadi kekasih Allah, seperti kisah yang diceritakan oleh Syekh Abdullah bin Mubarak, yaitu tentang yang tadinya orang Majusi, amalnya itu bahasanya brengsek semua, salah semua, akan tetapi gara-gara memberikan seorang perempuan muslimah yang lagi kelaparan dengan anak-anaknya, dia antarkan sendiri makanan itu, sehingga yang tadinya dia beragama Majusi, amalnya semuanya adalah amal yang tidak masuk akal saking jeleknya, dia langsung menjadi kekasih Allah gara-gara memberikan makanan kepada orang yang kelaparan. Nah itu, jadi makanya setelah ini baru kita bacakan hadisnya. Kita bacakan hadisnya, yaitu hadis yang nomor 26. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu utawi hadis as-sadisu kang nomor 6 wal ishruna lan nomor 20 alias 26 iku an Aisyata cinarito saking Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, radhiya mugi-mugi ngridani sapa Allahu ta'ala Allah ta'ala anha saking Siti Aisyah. Qalat ngendika sapa Siti Aisyah, qala ngendika sapa Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Hadis yang nomor 26 yaitu diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Siti Aisyah
berkata, qala Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam, qala ngendika sapa Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam, sallallahu mugi-mugi paring tambahi rahmat ta'zim sapa Allah taala alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wasallam, lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah ing Kanjeng Nabi. As-sakhiyu utawi wong kang loman iku qaribun parek minallahi saking Gusti Allah, qaribun tur kang parek minan nasi saking menungso, minan nasi saking menungso, qaribun tur kang parek minal jannati saking swarga, baidun tur kang adoh, baidun tur kang adoh minan nari saking neraka. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sakhiyu qaribun minallah. Orang yang loman alias tidak pelit alias dermawan, orang yang dermawan qaribun minallah, yaitu dekat kepada Allah. Artinya apa? Allah sangat suka kalau ada orang yang dermawan. Jadi makanya orang dermawan, suka berehan, loman atau tidak pelit, itu Allah cinta kepadanya, maka dekat dengan Allah. Qaribun minan nasi, dan juga dekat kepada manusia. Jadi manusia itu senang dekat. Kenapa? Karena tidak pelit. Qaribun minal jannah, dan juga dekat dengan surga. Artinya orang yang dermawan itu ditunggu oleh surga. Jadi ditunggu-tunggu sama surga, itu ditunggu. Nah itu ba'idun minan nar, orang yang dermawan tadi itu jauh dari api neraka, kata Kanjeng Nabi. Artinya tidak masuk neraka kalau orang itu dermawan. Makanya dari cerita tadi, bagaimana yang tadinya musuh Allah, artinya dia perilakunya sudah jelek, agamanya sudah majusi, tapi gara-gara dia dermawan memberikan orang yang memang betul-betul lapar dengan tangannya sendiri, maka tadinya musuh Allah itu bisa menjadi kekasih Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal bakhilu, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal bakhilu utai wong kang medit iku ba'idun adoh minallahi saking Gusti Allah, ba'idun tur kang adoh minal khalqi saking makhluk, ba'idun tur kang adoh minal jannati saking swarga, qaribun kang cedhek, qaribun kang cedhek minan nari saking neraka. Kebalikannya, kebalikan dari dermawan yaitu orang pelit. Jadi orang yang pelit atau koret, atau bahasa Jawanya metu kecambai. Jadi orang yang pelit ba'idun minallah, jauh dari Allah. Artinya apa? Allah tidak suka, dan jauh dengan rahmat Allah. Allah tidak akan memberikan rahmat. Jadi makanya jauh dari Allah. Ba'idun minal khalqi, jauh juga dari makhluk. Makhluk tidak akan ada yang senang kepada orang pelit. Jadi di mana ada orang pelit, manusia tidak akan suka kepadanya. Jadi tidak akan suka. Jadi kalau ada orang pelit itu pasti itu tidak akan disukai orang. Ba'idun minal jannah, dan juga jauh yang namanya dari surga. Jadi surga itu nggak mengharapkan orang pelit itu, maka nggak mengharapkan. Qaribun minan nar, tapi orang pelit itu dekat dengan api neraka. Jadi bisa diambil kesimpulan dari hadis ini, kalau orang itu pelit tidak rubah sampai dia meninggal dunia, itu bisa masuk neraka karena pelitnya tadi. Terusannya, bismillahirrahmanirrahim. Wal jahilu utai wong kang bodoh, wal jahilu utai wong kang bodoh, as-sakhiyu kang loman iku ahabbu luwe den cintai, iku ahabbu luwe den senengi ilallahi ta'ala mungguhe Allah ta'ala, min alimin tinimbang saking wong alim, min alimin tinimbang saking wong alim, bakhilin kang pelit, min alimin tinimbang saking wong alim, bakhilin kang bakhil utawa kang pelit.
Maka kata Kanjeng Nabi, wal jahilu as-sakhiyu, orang bodoh tapi berehan, loman, dermawan. Jadi orang bodoh tapi dermawan itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang alim itu tapi pelit. Jadi orang yang bodoh, nggak ngerti ngaji, terus tidak punya pendidikan, jadi istilahnya tidak terdidik lah. Jadi namanya orang bodoh ya tidak tahu ilmu. Lah orang bodoh ini dia kok loman, jadi berehan, jadi tidak pelit alias dermawan, itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang alim. Jadi orang yang ngerti, misalkan titelnya sampai 3, sampai doktor, tapi dia pelit. Nah itu. Jadi orang bodoh itu lebih dicintai, lebih disenangi oleh Allah, orang bodoh yang tidak pelit daripada orang yang alim tapi pelit. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa an-nabi Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, as-sakhu tailoman utawa dermawan, as-sakhu tailoman utawa dermawan iku syajaratun kayu fil jannati ing dalam swarga, fil jannati ing dalam swarga, aghsanuha. Bismillahirrahmanirrahim. Aghsanuha utawi pira-pira pange syajarah, auson wa utai piro-piro pangi sajarah iku mutadalliyatun kang lembreh, iku mutadalliyatun kang lembreh di dunia ing dalam dunya. Man utawi sing sapane wong iku akhodah lamun njupuk utawa ngalap sapa man, iku akhodah lamun ngalap sapa man bihusnin kelawan pang siji, bihusnin kelawan pang siji min gak saking. Bismillahirrahmanirrahim. Auson min gak saking auson. Bismillahirrahmanirrahim. Qadahu mongko nuntun apa husnin mau ing man, qadahu mongko nuntun apa husnin ing man ilal jannati menuju maring suwarga. Kanjeng Nabi juga bersabda, as-sakha'u syajaratun fil jannah. Jadi dermawan atau berehan atau loman alias tidak pelit itu adalah sebuah kayu di surga. Jadi dermawan itu adalah sebuah kayu di surga. Aghsanuha mutadalliyatun fid dunya. Yang cabang dari kayu itu, pang atau pang lah bahasa Jawanya, atau cabang dari kayu itu sampai menjulur ke dunia. Jadi pang kayu di surga tadi itu sampai menjulur di dunia. Nah itu. Jadi sebuah kayu di surga yang namanya dermawan itu yang cabang dari kayu itu sampai menjulur ke dunia. Makanya man akhoda bi husnin minha qadahu ilal jannah. Maka orang yang mengambil salah satu dari cabang kayu surga tersebut yang sampai ke dunia tadi alias orang itu tidak pelit, maka cabang itu akan menuntun, akan membawa dia sampai ke surga. Jadi akan menuntun dia sampai ke surga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal bukhlu tai pelit utawa medit iku syajaratun uga kayu finnari ing dalam neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Kayu finnari ing dalam neraka. Ausanuha utawi pira-pira pange syajarah iku mutadalliyatun kang lembreh fitunya ing dalam dunya. Faman mongko te sing sapane wong iku akhodah lamun njupuk utawa ngalap utawa cekelan sapa man bihusnin kelawan siji pang minha saking alson, minha saking alson qadahu mongko bakal nuntun apa husnin ing man ilan nari maring neraka.
qadahu mongko bakal nuntun sapa apa gusnin ing man ilan nari menuju maring neraka. Kebalikan dari tadi kata Kanjeng Nabi, bakhil atau al-bukhlu syajaratun finnar, bakhil atau pelit atau koret itu juga sebuah kayu tapi di neraka. Kalau yang tadi dermawan itu adalah sebuah kayu di surga. Begitu juga pelit atau bakhil itu adalah sebuah kayu tapi tumbuhnya di neraka. Awsanuha mutadalliyatun fid dunya, lah cabang dari kayu tadi itu sampai ke dunia cabangnya, jadi panjang sampai nyentuh dunia. Makanya faman akhadha bi husnin minha, barang siapa yang mengambil salah satu cabang dari kayu yang tumbuh di neraka tadi berupa pelit, maka kayu itu otomatis akan menuntun dia sampai menuju neraka. Nah ini, jadi makanya dermawan ini sangat penting, berehan ini sangat penting, apalagi kalau sampai itu makanan betul-betul masuk ke perut orang yang lagi lapar, itu akan merubah seseorang yang tadinya seorang musuh Allah bisa menjadi kekasih Allah, yang tadinya derajatnya paling rendah bahkan kafir itu bisa menjadi kekasih Allah atau wali Allah. Itu karena semua disebabkan oleh kedermawanan, atau memang betul-betul dia mencari orang yang betul-betul lapar. Ini pentingnya. Maka mudah-mudahan dengan kita menyimak dan juga ngaji bersama ini membuat kita terketuk hati dan juga merubah watak-watak kita menjadi watak yang lebih baik, merubah pikiran-pikiran kita menjadi lebih baik, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kebahagiaan oleh Allah, dan juga diberikan keberkahan oleh Allah fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Amin Allahumma amin ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.